Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Selano, saya dari kelas B, angkatan 2018. Di sini saya akan membahas materi tentang spesimen urin dari mata kuliah kimia klinik. Namun sebelum saya bahas secara detail tentang spesimen urin, saya akan bahas secara singkat apa itu mata kuliah kimia klinik atau apa itu kimia klinik. Nah, kimia klinik merupakan mata kuliah yang membahas berbagai zat atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam spesimen, baik itu spesimen urin, spesimen sperma, spesimen dahak, spesimen feses. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan identifikasi, diagnosis, disitulah akan dilakukan penentuan terapi, kemudian untuk menentukan resiko dari terapi tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini saya akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Saya akan bahas apa itu urin. Nah, urin merupakan suatu cairan dari sisa-sisa zat hasil metabolisme yang dimana dikeluarkan melalui proses urinalisasi. Nah, urin ini dia tuh merupakan dia tuh berasal dari darah. Dia berasal dari darah yang dihasilkan dari proses filtrasi pada glomerulus yang terdapat pada ginjal. Nah, urin ini sendiri memiliki warna itu, kalau normal itu warnanya berwarna pucat, dan juga warnanya juga bervariasi tergantung kualitasnya. Nah, di sini saya akan bahas warna-warna dari urin. Nah, yang pertama saya akan bahas warna merah. Jadi ada secara patologi dan juga secara non patologi. Jadi warna merah ini dikarenakan secara patologi, dikarenakan hemoglobin yang terdapat dalam tubuh yang mempengaruhi warna urin tersebut sehingga berwarna merah. Yang kemudian secara non patologik dikarenakan kita mengonsumsi obat-obat tertentu, misalkan mungkin obat ISK, infeksi saluran kemih, kemudian makanan yang kita konsumsi. Nah, yang kemudian berwarna orange. Berwarna orange ini secara patologik faktornya itu yaitu pigmen hati, dikarenakan pigmen hati. Warna ini berasal dari warna pada hati, kan pigmen itu kan membahas tentang warna nih, dan itu dikarenakan pigmen hati. Yang kedua secara non patologik dikarenakan mengonsumsi obat ISK yaitu obat fenotiazin. Nah, kemudian ada berwarna kuning. Nah, berwarna kuning ini secara patologik dikarenakan zat bilirubin. Nah, zat bilirubin ini dia yang mempengaruhi sehingga warna urin berwarna kuning. Kemudian secara non patologik itu dikarenakan mengonsumsi juga obat-obat tertentu, misalkan obat psikoaktif, kemudian obat diuretik. Nah, kemudian ada berwarna hijau. Berwarna hijau ini dikarenakan zat biliverdin yang dikonsumsi yang terdapat dalam tubuh secara patologik. Nah, kemudian juga ada berwarna hitam, itu dikarenakan zat melanin, kemudian juga berwarna biru. Nah, itu merupakan zat-zat yang biasanya terjadi pada perubahan warna urin. Itu biasanya juga dikarenakan ada diuresis dan juga bilirubin, zat bilirubin dan juga diuresis. Jadi, di mana diuresis itu dia seperti kayak jumlah urin yang keluar dan juga jumlah urin yang masuk begitu. Jadi kalau misalkan jumlah diuresisnya itu semakin besar, maka warna urin itu dia akan makin muda. Kayak misalkan warna urin normal itu warnanya kuning muda. Jadi semakin besar diuresisnya, maka semakin muda warna daripada urinnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil diuresisnya, maka semakin tua warna urinnya. Nah, itu tadi warna-warna daripada urin. Kemudian saya akan masuk ke komposisi daripada urin. Nah, urin ini sendiri memiliki komposisi yaitu 95% berasal dari air dan 50% berasal dari pelarut. Nah, jadi ada urin ini dia ada pelarut organik dan juga pelarut non organik. Pelarut organik itu sendiri mengandung ada asam urat, kemudian ada urea, ada kreatinin dan juga asam hipurat. Itu yang itu yang kandungan organik. Kalau anorganik itu ada
kandungan kalsium, natrium, kalium, magnesium, kemudian ada amonium. Nah, itu merupakan komposisi daripada urin itu sendiri. Nah, kemudian urin ini sendiri pada normalnya ya, secara normal, secara alami itu urin itu dia tidak terdapat bakteri. Dia tidak terdapat bakteri. Nah, kemudian masuk ke urinalisasi. Nah, urinalisasi ini merupakan suatu proses, bahkan ASI berarti suatu proses. Nah, proses di mana melakukan identifikasi, diagnosis, pengamatan terhadap spesimen, baik itu spesimen urin. Nah, itu untuk melihat kandungan-kandungan daripada urin, baik itu secara mikroskopis, makroskopis maupun secara kimia. Kemudian yang pertama dalam hal ini yang sering terjadi dilakukan pengujian yaitu menguji secara mikroskopis. Ya, saya akan bahas pengujian secara mikroskopis. Yang pertama itu volume urin atau jumlah urin. Nah, volume urin ini biasanya dalam proses filtrasi dalam glomerulus itu biasanya 65 liter per hari. Nah, kalau untuk orang dewasa itu biasanya urin yang difiltrat itu dari 800 sampai 1300 mili. Nah, kemudian volume urin ini ada terbagi menjadi 3. Ada volume urin yang dalam jumlah sedikit, jumlah banyak itu poliurea. Nah, poliurea ini volume urin yang dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada oligurea. Kalau oligurea itu volume urin dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada anuria. Nah, anuria ini di mana kondisi seseorang itu tidak bisa tidak bisa mengeluarkan urin, sulit untuk mengeluarkan urin. Nah, jadi ada contoh kasus misalkan kayak gini. Ada seseorang nih, dia itu banyak minum, dia kurang minum air. Namun pada saat dia buang air kecil, urin yang dia keluarkan itu jumlahnya itu sangatlah banyak. Nah, otomatis kan pasti juga akan mempengaruhi kulit kita kan pasti akan kering. Nah, itu kenapa? Biasanya tuh salah satu faktornya itu karena faktor suhu ya. Kalau misalkan faktor pada suhu yang panas, pada faktor suhu yang panas itu tubuh kita pasti akan merasa dalam kondisi yang berkeringat. Nah, otomatis juga pasti kan kekurangan air, kan kekurangan cairan. Nah, pada saat itu ginjal ini dia akan lebih sedikit mengeluarkan urin. Otomatis biarpun kita mengonsumsi banyak air, namun kalau dalam kondisi suhu yang panas kita pasti akan mengeluarkan urin yang terus ada juga yang kalau misalkan dalam kondisi yang suhu dingin nanti misalkan kita tuh dalam seharian nih dalam AC, otomatis kita pasti tidak akan berkeringat, tubuh kita pasti akan lembab. Nah, dari situ kita pasti akan meskipun kita kurang minum air, tapi kita pasti akan buang air kecil karena di sini urin itu dia akan ginjal dia akan lebih menghasilkan urin lebih banyak karena posisinya cairan yang dalam tubuh kita ini tidak dikeluarkan secara berlebihan. Otomatis pasti kita akan buang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga kebalikannya, ada juga orang yang banyak buang air kecil namun banyak minum air namun sedikit air kecil yang sedikit jumlah urin. Itu juga dikarenakan dalam faktor misalkan pada dalam tubuh kita itu ada kandung kemih. Nah, jika kandung kemih dalam tubuh kita ini sudah penuh, urinnya itu sudah penuh, akan ada otot-otot di sekitar kandung kemih itu dia akan memberikan sinyal kepada otak. Nah, jika memberikan sinyal kepada otak akan mengkoordinir kita untuk buang air kecil. Nah, pada saat sudah dibilang harusnya otak sudah mengkoordinir kita untuk buang air kecil, kita harus buang air kecil. Jika kita tidak buang air kecil, kita akan merasa pada saat kita mau buang air kecil, nanti urin yang kita keluarkan itu pasti dia akan keluar dalam jumlah yang sedikit, dia tidak banyak. Maka itu kalau misalkan mau buang air kecil, sudah disuruh otak kita menyuruh kita harus buang air kecil, kita tuh harus buang air kecil, tidak boleh tahan kencing kayak gitu. Kemudian juga ada dikarenakan ada juga kayak anuria. Biasanya kasus-kasus anuria kenapa seseorang tidak bisa mengeluarkan urin, tidak bisa kencing gitu misalkan.
Itu karena salah satu faktornya itu biasa gagal ginjal. Gagal ginjal kita ketahui sendiri bahwa gagal ginjal itu ginjal ini dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena kan ginjal ini dia yang membentuk atau proses pembentukan urin itu terdapat pada ginjal. Jadi kalau misalkan ginjal kita tidak berfungsi dengan baik, otomatis urin juga tidak bisa dihasilkan. Nah, untuk itu harus kita harus menjaga kondisi tubuh kita, harus banyak-banyak minum air. Kita tidak boleh tahan-tahan kencing juga. Biasanya juga ada batu ginjal. Batu ginjal itu karena penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan pasti akan ada kayak dia akan membentuk batu. Itu juga akan menghalangi keluarnya urin. Otomatis kita akan susah untuk buang air kecil. Nah, setelah itu ada juga berdasarkan faktor warna, berdasarkan warna. Tadi kan jumlah urin nih, volume urin. Sekarang warna. Warna ini juga tadi saya sudah bahas, itu berdasarkan bilirubin dan juga diuresis. Jadi semakin besar diuresis, jumlah urin yang keluar, maka warna kencingnya kita dia itu akan berwarna dia itu akan semakin muda, berwarna muda kayak kuning muda gitu. Tapi kalau misalkan semakin diuresisnya itu semakin kecil, dia itu akan berwarna tua. Ya. Kemudian selain warna, kita masuk ke bau. Jadi warna urin bau urin pada umumnya itu berwarna pesing. Kenapa bisa pesing? Karena faktor asam-asam yang mudah menguap. Karena kan tadi seperti kandungan-kandungan daripada urin kan saya sudah bahas, ada asam urat, asam hippurat, kreatinin. Nah, itu dikarenakan ada asam-asam yang terdapat dalam urin sehingga dia akan menguap, memberikan bau pesing. Namun dalam hal lain, jika urin yang sudah misalkan dalam proses pengambilan, kita membiarkan dalam suasana yang terbuka nih, kita membiarkan dia tidak ditutup. Nah, itu dia akan lama-kelamaan dia tidak lagi bau pesing, dia akan bau seperti amoniak, baunya tidak enak gitu. Nah, kemudian setelah bau, kemudian ada kejernihan. Nah, kejernihan. Jadi kejernihan ini juga pada umumnya urin ini dia tuh jernih ya, dia jernih. Apalagi kalau misalkan pagi-pagi kita bangun pagi, pasti kita kalau kencing itu pasti urinnya kita tuh berwarna gitu ya, dia tuh pasti akan jernih. Nah, urin ini dia jernih. Kalau misalkan dia keruh itu keruh tuh karena ada kandungan terjadi kekeruhan pada beberapa kandungan. Misalnya ada kandungan asam urat. Nah, jika kandungan asam urat itu mengalami kekeruhan, maka urinnya kita juga akan keruh. Selain yang tadi kejernihan, ada juga berat jenis. Nah, berat jenis ini dia selisihnya itu dari 1003 sampai 1030. Jika berat jenis urin ini dia kurang dari 1003, maka kita akan mengalami hidrasi, di mana kita akan kelebihan urin. Nah, kelebihan jumlah urin. Namun jika urinnya itu berat jenisnya lebih dari 1030, kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Untuk itu kita harus perhatikan hal-hal yang terkait dengan cara untuk kita memberikan urin kita itu dia bisa normal. Kita harus menormalkan urinnya kita. Selain daripada yang tadi saya sudah menjelaskan tentang warna, tentang bau, tentang kejernihan, kemudian tentang volume urin. Nah, setelah itu ada pH. Nah, dalam hal ini kita juga harus memperhatikan pH. Jadi pH urinnya itu berkisar 4,5 sampai 8 dari asam ke basa. Ada juga pH-nya itu 5,5 sampai 6,5. Itu pH daripada urin. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanganan spesimen urin. Nah, yang pertama itu ada 4 poin, ada pengumpulan spesimen, ada transportasi, kemudian alat transportasi, kemudian ada penyimpanan dan juga ada pengawetan. Yang pertama itu ada pengumpulan spesimen. Pertama kita harus menyediakan wadah. Nah, wadahnya ini harus plastik. Nah, wadahnya plastik, kita juga harus perhatikan wadahnya. Wadahnya itu harus betul-betul bersih, bebas dari patogen, bebas dari mikroba, mikroorganisme. Karena secara alami nih, urin itu dia itu tidak ada mikroba, tidak ada bakteri. Dan kalau misalkan wadahnya kita itu ada kotoran-kotoran atau zat-zat asing yang menempel pada wadah tersebut, dia akan mempengaruhi kandungan yang terdapat pada
urin tersebut. Dia akan mempengaruhi susunan kandungan yang terdapat pada urin tersebut. Otomatis kita harus memperhatikan wadahnya lagi, harus betul-betul steril agar juga nanti hasil yang didapat juga bisa akurat. Kalau misalkan dia wadahnya itu tidak steril, otomatis akan mempengaruhi juga hasilnya kan. Kemudian yang kedua, alat transportasi. Nah, alat transportasinya ini setelah kita melakukan pengumpulan spesimen, baik itu pengumpulan spesimen bisa, karena kan tahap-tahap pengambilan spesimen ini ada urin waktu pagi, kemudian ada juga urin sewaktu, dan juga yang satunya lagi ya, intinya ada 3, saya lupa yang satu. Kemudian masuk ke alat transportasi. Nah, alat transportasinya ini dia pada saat pengumpulan spesimen urin tersebut kan sudah diisi dalam wadah nih, terus akan dimasukkan ke dalam box. Nah, disiapkan kontainer steril. Jadi kontainer steril itu dalam artian tempat wadah yang harus betul-betul steril untuk meletakkan boxnya. Nah, setelah itu tuh ada label identitas spesimen. Nah, label identitas spesimen ini terkandung ada label dari pasien, nama pasien, terus waktu pengumpulan spesimen, terus intinya semua identitas terkait pasien atau kapan spesimen itu diambil tuh harus tertera dalam label tersebut agar nanti tidak buat bingung kan, maksudnya supaya sesuai dengan spesimen dari orang tersebut. Misalkan si A punya kayak Ibu Siti misalnya, Ibu Siti waktu pengambilan pengumpulan spesimen itu pada hari Senin tanggal sekian, jam sekian, itu harus diberikan biar kalau misalkan mau identifikasi spesimennya Ibu Siti itu tidak bingung lagi, tidak cari-cari lagi, tinggal dilihat aja di labelnya. Kemudian ada penyimpanan. Nah, kita juga harus memperhatikan penyimpanan daripada spesimen urin. Penyimpanan,nya itu kita dari selisih suhunya. Kalau suhunya itu dari 22 sampai 26 derajat Celcius. Namun kalau kita simpan di kulkas itu ada kulkas yang khusus ya, saya lupa namanya nama kulkasnya, tapi ada kulkas khusus untuk menyimpan spesimen urin. Selisih suhunya itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, kita harus memperhatikan juga penyimpanan urin ya, agar tidak terkontaminasi dengan mikroba, agar juga kandungan daripada urin juga tidak terpengaruh, nanti juga hasilnya juga tidak terpengaruh. Kemudian masuk ke pengawet. Nah, pengawet ini kenapa kita harus memberikan pengawet? Kenapa? Nah, dalam hal ini kan pemeriksaan urin ini betul-betul kita harus periksa urin yang betul-betul segar, urin yang betul-betul masih berkualitas. Untuk itu kenapa biasanya orang itu pengambilan urin harus kayak biasanya tuh kalau biasanya sih itu tuh biasanya pagi. Karena apa? Karena pagi itu kualitas urinnya itu masih lebih tinggi, lebih mendingan, lebih bagus. Terus kadar asamnya itu juga bagus, dia lebih asam gitu. Juga kan bagus kan, itu urin masih segar karena memang secara normal urin itu dia segar itu secara normal itu urin dia tuh sangat asam. Nah, karena itu kandungannya ada asam urat, asam hipurat, dan lain-lain. Biasanya begitu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita tidak perhatikan urinnya, maka urinnya juga akan tidak baik. Nanti hasilnya juga tidak baik. Untuk itu kita harus memberikan pengawet. Nah, karena kita ketahui sendiri urin ini dia itu secara alami dia itu tidak terdapat mikroba, tidak terdapat bakteri atau mikroorganisme atau zat-zat asing. Untuk itu harus memberikan pengawet. Nah, karena pengawet ini karena bakteri itu dia paling mudah tumbuh pada urin. Karena dalam urin itu ada kan kandungan-kandungan nutrisi. Kandungan-kandungan nutrisi itulah yang nanti dapat membuat bakteri itu tumbuh. Untuk itu kita harus memberikan pengawet terhadap urin agar dia tuh masih bisa layak lah untuk dipakai. Maksudnya bisa layak untuk didiagnos, diidentifikasi gitulah. Kemudian setelah ya itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan spesimen urin. Sudah ada tadi pengawet, penyimpanan, terus wadah, hal-hal pengumpulan spesimen. Nah, sekarang masuk ke metode yang dilakukan. Metode apa sih yang sering dilakukan pada penanganan spesimen urin? Ada metode
Yang pertama itu ada metode refraktometer. Nah, refraktometer dia berdasarkan indeks bias cahaya. Jadi dia tuh biasanya untuk mengidentifikasi, untuk menetapkan penetapan berat jenis pada urin itu dia hanya menggunakan memerlukan 1 sampai 2 tetes urin saja. Nah, untuk ya setelah menggunakan itu, setelah itu dia hanya dia tuh untuk menyamakan cahaya pada sediaan, dia hanya menyamakan cahaya pada pada spesimen urin dengan cahaya di lingkungan kalau refraktometer. Terus kalau misalkan ada stick urin kah? Ya, stick kalau nggak salah stick. Itu tuh melihat adanya glukosa dan juga urea. Kalau misalkan adanya glukosa dan urea, otomatis berat jenis urin itu dia lebih besar. Kemudian juga ada yang tahap yang satu saya lupa namanya. Intinya tahap itu tuh dia untuk menetapkan kadar daripada urin, dia memerlukan suhunya itu 20 derajat Celcius. Itu tahap-tahap daripada urin. Metode daripada urin. Terus waktu-waktu pengumpulan spesimen urin ada yang tadi saya sudah bahas. Ada tuh yang waktu pada pagi hari, waktu rutin. Kemudian ada sewaktu, kemudian juga ada yang satunya saya lupa, yang ketiganya itu, yang bagian ketiga saya lupa. Intinya dalam hal ini kita mengambil urin, kita harus betul-betul pada saat kita melakukan pengambilan spesimen, kita harus betul-betul jangan mengonsumsi makanan yang akan mempengaruhi warna urin. Nah, jika kalau misalkan kita makan makanan yang akan mempengaruhi warna urin, otomatis nanti pasti pada saat kalau kita sudah dengar yang kayak macam warna-warna urin dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak tadi, mungkin karena ada beberapa penyakit. Takutnya nanti mungkin pada saat pengambilan warna, kayak misalkan warna urinnya kita misalkan warna orange, takutnya nanti kayak itu dikarenakan pigmen hati. Jadi harus betul-betul jangan kita mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat mempengaruhi urinnya kita, untuk supaya nanti hasilnya juga bisa akurat. Nah, kemudian saya rasa dalam hal ini kita juga harus betul-betul menjaga kestabilan tubuh kita, menjaga kekebalan tubuh kita. Kita harus banyak-banyak minum air, harus betul-betul intinya kita harus betul-betul sehat walafiat sebelum kita mengambil spesimen urin, ya gitu. Agar nanti hasilnya juga bisa akurat, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang membuat hasilnya itu tidak akurat. Baik, saya rasa cukup materi dari saya tentang spesimen urin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini juga kita sama-sama belajar dan saya juga belajar. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Cynthia Selano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.